di mute, mungkin boleh di mute dulu suaranya supaya kita bisa sama-sama fokus teman-teman ya. Baik, eh, memang akhir-akhir ini teman-teman kalau kita lihat di negeri kita Indonesia ada dua hal yang mungkin menjadi evaluasi buat kita ya. Yang pertama adalah banyaknya musibah dari mulai pesawat jatuh, kemudian longsor, kemudian banjir ya teman-teman, kemudian selain banjir juga ada gunung meletus dan lain sebagainya. Ini bisa jadi peringatan buat kita semua agar kita senantiasa dekat sama Allah. Karena nggak tahu yang namanya usia itu nggak tertib ya. Kadang yang usia muda kayak teman-teman ini kita tidak tahu ya. Yang jelas kita diperintahkan oleh Allah buat selalu mempersiapkan diri. Ini musibah. Musibah itu kata Allah ya, apabila ditimpa musibah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu ajurni fi musibati wa khlufni khairun minha gitu kan. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpa ini wa khlufni khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, banyak para dai dan para ulama, para ustadz ya, mungkin yang wafat. Ini juga salah satu kekhawatiran buat kita semua. Kenapa? Karena kalau misalkan pejabat wafat, itu yang gantiin banyak kan, ya. Tapi kalau ustadz, guru, ulama yang wafat, itu yang menggantikan ama begitu. Jadi sangat sedih gitu. Bahkan Allah itu, Nabi itu menyampaikan bahwa dicabutnya ilmu di akhir zaman itu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Ya, jadi bukan tiba-tiba teman-teman, tiba-tiba buku-buku yang teman-teman itu hilang semuanya, bukan. Bukan tiba-tiba kemudian Quran itu tulisannya hilang, bukan. Dicabutnya ilmu itu tidak seperti itu. Tapi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah nggak akan jabut ilmu itu secara langsung. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai satu saat tidak ada namanya ulama. Susah kita menemukan ulama, itu susah gitu. Fasu'ilu ru'usan juhalan, maka diangkatlah ru'us, pemimpin, tokoh, apapun itu, juhalan yang sebetulnya dia bodoh, yang sebetulnya dia tidak tahu apa-apa. Maka dia ditanya begitu kan? Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dan hasilnya adalah sesat dan menyesatkan. Ini yang kita tidak mau teman-teman ya. Jadi ilmu itu, makanya guru-guru kami dulu pernah bilang begini, bedakan antara ilmu dengan informasi. Kalau kita buka di internet, buka di YouTube, buka di apapun, itu namanya informasi. Belum tentu ilmu begitu. Tapi ilmu itu harus disampaikan oleh guru, ya. Makanya kan Imam Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, pernah mengatakan dalam kalimat beliau, kata Imam Ibnu Sirin, al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian, dari siapa kalian akan ambil ilmu, gitu kan. Jadi kita banyak orang yang belajar Islam tapi belajarnya sama orang-orang bule, gitu kan, yang dia non muslim atau disebut dengan orientalis, belajar Islam Amerika, ke McGill University, ke Chicago ya. Chicago itu Cicahem, Caket Gonggo kan. Ya, pokoknya daerah sana yang ngajarnya bule ya. Akhirnya secara sadar tidak sadar muncul pemikiran bahwa semua agama itu sama gitu. Toleransi, yang pokoknya ngaji di gereja gitu kan, dan lain sebagainya. Ini kan bukan toleransi sebetulnya, ini namanya kebablasan. Toleransi itu dalam kehidupan, dalam muamalah, tapi dalam masalah agama tidak ada istilah toleransi gitu kan. Nah ini yang kemudian belajar. Makanya kata Ibnu Sirin tadi, al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Fanzur ahadukum amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikan salah satu di antara kalian dari siapa akan mengambil
agamanya, gitu ya. Nah, insya Allah bahkan hari ini nanti kita akan belajar tentang adab menuntut ilmu terhadap Al-Quran, ya. Bahkan jadi metode para ulama, metode ahli ilmu dari zaman dulu sampai hari ini menuntut ilmu itu dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Satu disebut dengan bit talak, dengan cara talaki. Apa itu talaki? Dari mulut ke mulut, ya, menyampaikan informasi dari seorang guru kepada murid. Atau begini, Imam Malik bin Anas itu punya guru, ya, namanya Imam Nafi. Imam Nafi itu punya gurunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan siapa? Berguru dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nyambung, ada gurunya gitu, ya. Makanya bedakan ilmu dengan informasi. Begitu. Kalau ilmu pasti ada gurunya. Kenapa? Karena dari guru lah kita belajar adab, belajar etika, belajar akhlak, belajar sopan santun. Ya. Sekarang banyak orang yang punya ilmu tapi dalam tanda petik kurang adab, begitu ya. Lihat aja kalau di Instagram, ya, itu komen-komennya kadang ya memang ilmu tapi kadang nggak beradab, begitu kan? Ya. Misalkan seluruh ulama ketika berguru, ketika cari ilmu itu ada gurunya. Makanya para ulama dulu mengatakan begini, la ta'khudul ilma min sahafi walal qur'ana min mushafi. La ta'khudul ilm, jangan engkau mengambil ilmu min suhufi, dari orang yang belajar hanya dari buku. Ini catatan, bukan berarti kita tidak boleh baca buku, bukan berarti kita tidak boleh beli buku, ngoleksi buku, bukan, ya. Tapi ini artinya jangan mencukupkan diri hanya dengan bacaan-bacaan tanpa mau berguru, ya. Ini namanya talaki, berguru itu talaki namanya. Jadi la ta'khudul ilma min suhufi, kata para ulama. Jangan engkau mengambil dari suhufi. Orang yang dapat ilmu tapi tidak punya guru. Wala Qur'ana min mushafi. Dan jangan engkau mengambil Al-Quran dari mushaf. Makanya kan Quran itu ajarkan dengan metode mulut ke mulut. Ya. Jadi Quran itu bacaan yang kemudian ditulis, bukan tulisan kemudian baca atau dihafal, bukan. Tapi bacaan hafalan yang kemudian ditulis, bukan sebaliknya, bukan. Itu Al-Qur'an. Makanya di Quran kita menemukan ayat goribah, bisa ayat-ayat asing, ya. Contoh ayat asing apa? Huruful muqatta'ah. Kayak kalimat teman-teman di awal surat Alif Lam Mim. Pernah dulu saya diminta untuk nguji gitu. Mau masuk pesantren. Ada anak mau masuk pesantren, saya uji bacaan surat Al-Baqarah. Coba baca. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Dia begitu. Padahal harusnya bacanya Alif Lam Mim begitu. Kenapa bacanya begitu? Karena dia kenalnya di belajar Iqra itu dulu A, Ba, Ta, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini namanya harus berguru. Yang kedua, metode atau tata cara menuntut ilmu itu bil mulazamah. Mulazamah apa? Mulazamah itu membersamai, melihat, menemani guru kita. Makanya dengan belajar metode online, talakinya ada, ya, bertransformasi ilmunya secara talaki itu, tapi ada yang hilang satu. Apa yang hilang? Mulazamah, ya. Jadi yang hilang satu itu mulazamah. Jadi hilang mulazamah semua, ya. Makanya teman-teman hasil kadang kenapa tidak ada mulazamah di sana, begitu ya. Insya Allah kita bicara tentang adab hari ini, ya teman-teman. Mohon izin untuk screen. Mana tadi? Sebentar. Bisa dilihat ya. Baik teman-teman, kita bicara adab. Apa sih adab itu? Ya, adab itu kalau kita bicara apa sih adab itu? Seperangkat, bisa mungkin sederhananya begini. Sebut dengan adab itu adalah seperangkat perilaku atau etika, ya, dengan bisa menempatkan baik itu ucapan atau perbuatan, ya,
Menempatkan kapan, di mana, dan kepada siapa. Di mana dan kepada siapa. Makanya kalau di pesantren dulu ada udhot ya. Itu kalau bahasa anak sekarang Saya itu suaranya kok hilang ya? Hilang. cek ada Suara suaranya. lain aja lah. Tiba-tiba hilang Apa suara. ada suaranya? Hilang. Ada. Coba Ustaz. Ada ya. Siap. Khawatir hilang, kalau nanti hilang di ini aja ya, di teman-teman boleh di bilang Ustaz hilang gitu kan. Baik. Ada itu, ya kalau di pesantren dulu ada mahfudhot. Ya, apa mahfudhot itu? Kalau bahasa kitanya quotes, ya. Kata-kata mutiara. Kalau anak 90-an kamut gitu kan. Kalau anak sekarang quotes gitu kan. Apa katanya? Likul maqam maqal. Walikul maqal maqam. Setiap tempat ada ucapannya. Dan setiap ucapan ada tempatnya. Baca Quran itu kan bagus. Kalau baca Quran di toilet, bagus apa enggak? Enggak beradab gitu kan. Kita bicara sama orang dengan sesama kita pakai misalkan, kalau sesama kita bilang gua, lu, enggak masalah kan. Tapi kalau bicara sama guru, nah itu pakai gua, lu kan enggak beradab, begitu kan? Walaupun itu secara ini bahasa Betawi begitu kan. Ya, nah ini adab. Jadi adab itu kita harus paham menempatkan pembicaraan atau perilaku kita atau etika kita atau sikap kita kapan, di mana, dan kepada siapa. Ya, kapan, di mana, dan kepada siapa. Terutama hari ini kita bicara tentang adab dalam menuntut ilmu. Sebetulnya teman-teman, kalau kita bicara adab tentang menuntut ilmu itu, ya, ada banyak buku yang bisa kita jadikan referensi. Ya, ada kalau tidak salah buku Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, yaitu tentang adab menuntut ilmu. Dan di toko-toko buku Islam, toko buku di Gramedia atau dan sebagainya itu sudah ada terjemahnya. Ta'limul Muta'allim. Yang kedua ada buku judulnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Adab guru dan murid, gitu kan? Atau juga buku banyak ya buku-buku tentang adab ya. Orang barat menamakan adab itu manners kalau tidak salah. Manners atau adab gitu kan. Nah, makanya buat kita semua sebagai orang Islam, tentu kita sebagai orang Islam harus lebih perhatian terhadap adab atau etika ya. Baik. Apa sih yang akan kita bahas teman-teman? Ya, kurang lebih ada beberapa hal. Pertama tadi ya, pertama apa itu adab? Ya, atau belajar adab menurut ulama. Gimana sih para ulama belajar adab itu? Apa adab itu? Keutamaannya apa? Ilmu itu apakah kalau ada adab? Ya, contoh adabnya para ulama, adab ulama ketika beda pendapat. Ya, mungkin nanti kita akan perbanyak ya. Baik. Belajar adab menurut para ulama. Ini penting. Ada Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik ini Imam Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas namanya. Jadi Imam Malik bin Anas itu lahir di Madinah, hidup di Madinah, berguru di Madinah, wafat pun di Madinah. Maka disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Karena beliau bahkan tidak ada riwayat yang menyatakan Imam Malik pernah keluar dari Madinah. Siapa gurunya Imam Malik? Ya, jadi para ulama dulu itu pasti punya guru. Ya, siapa gurunya? Tadi disebutkan Imam Nafi'. Imam Nafi' itu berguru pelayannya Ibnu Umar. Ibnu Umar belajarnya dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Imam Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam Malik itu pernah berkata kepada pemuda Quraisy. Apa kata Imam Malik? Ta'allamul adabi qabla an tata'allamal ilm. Qabla an tata'allamal ilma. Kata Imam Malik, belajarlah adab sebelum mempelajari satu ilmu. Makanya ada istilah begini, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Ya, apa itu adab? Adab itu tadi tata cara gimana kita kalau belajar itu kayak sekarang. Ada adab belajar di Zoom, begitu kan? Gimana ada belajar di Zoom? Satu, ya kalau bisa kita juga di Zoom itu karena jangan
Punten, mohon maaf. Buat laki-laki nih ya, karena di rumah ini pakai kaos oblong gitu. Cuman pakai kolor doang, sambil tiduran gitu kan. Udah videonya dimatiin. Yang lebih bagus, memang teman-teman, jika ini ada belajar di online gitu ya, termasuk Zoom, Google Meet ya, atau lain dan lain sebagainya. Apa? Wajah kita ditampilkan, itu yang lebih bagusnya. Jika tentu kalau kuotanya punya ya, ini kuotanya kurang udah sekarang gitu kan, ya agak usah lah mengganggu, malah malah jadi gak denger gitu kan. Nah itu yang bagus. Kemudian duduk nyaman, senyaman mungkin. Boleh di kamar, dimanapun boleh, di luar boleh. Asal jangan tiduran, makan gorengan, makan mie, ngopi gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi apa namanya, tetap ada badannya dipakai. Pakai pakaian yang bagus juga ya. Kalau bisa tetap pakai wangi-wangian supaya nyaman belajarnya. Karena ada sekarang anak-anak tuh saya lihat ya, seragam apa, sekolah online ya. Iya sih, atasnya pakai seragam, bawahnya pakai sarung gitu kan. Gitu kan. Jadi tetap etika atau adab dan lain sebagainya tetap dipakai. Makanya Imam Malik mengatakan ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilm. Belajar dulu adab sebelum belajar. Di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal sebutkan itu hadir 5.000 orang. Hadir 5.000 orang. Ya. 2.000 orang mencatat. 3.000 memperhatikan adabnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengajar. Jadi bukan hanya ilmu yang didapat, tapi juga adab. Ya, tapi adab yang jauh lebih penting. Apalagi misalkan ketika kita ada belajar, ya salah satu ada belajar yang sering kita lupakan apa? Mencatat. Makanya kata Nabi dalam hadis Nabi, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Sekarang kan kita banyak qaidul ilma bit taswir, qaidul ilma bit tasjil ya. Ikatlah ilmu dengan difoto gitu kan. Ikatlah ilmu dengan direkam. Kan sekarang begitu ya. Saya sering kalau ulama dulu katanya ketemu dengan dai atau ustadz atau siapa, minta ilmunya, minta nasihat. Ya. Kalau sebelum Covid kan kita hadir ke masjid mana, datangi ulama itu minta nasihat. Ustadz, minta nasihatnya dong. Kalau sekarang kan beda. Ustadz minta foto dong. Nah, gitu kan. Yang diminta fotonya, udah itu diupload. Wah, saya sudah ketemu ya Ustadz siapa gitu kan. Ya, minta fotonya. Boleh aja sih. Tapi jangan lupa sama orang berilmu itu juga minta nasihat. Saya kadang ya pernah mendampingi beberapa apa namanya ada masyayikh dari Timur Tengah beberapa tahun 2019 mendampingi ada 2 ulama, satu dari Suriah namanya Ustaz Syekh Ahmad Al-Kannas ya. Yang kedua ada Syekh Isa Al-Harthani, dia dari Gaza, dari Palestina. Ya. Saya bilang ketika dan sampai hari ini masih komunikasi dengan mereka berdua. Saya bilang, "Syekh, tolong kasih saya nasihat." Dan mereka ngasih nasihat dan ternyata apa? Nasihat itu wah benar ini cocok buat saya. Jadi minta nasihatnya teman-teman. Bukan hanya minta foto ya. Jadi boleh gak minta foto? Boleh ya. Tapi jangan lupa yang lebih utama minta nasihat. Ya itu bagian dari adab terhadap para guru-guru kita, minta nasihat. Sama kakak kelas sama apa namanya? Yang lebih senior, mungkin senior ilmunya, senior dari segi perilaku minta nasihat, termasuk orang tua. Baik. Nah, Imam Malik bin Anas ini sampai menghabiskan waktunya selama 16 tahun itu untuk belajar adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu. Jadi adab dulu ya. Adab masuk ke toilet. Anak TK kan biasanya kita itu dari TK diajarin ya. Adab masuk toilet sebelum masuk kakinya kaki kiri. Sebelumnya baca doa. Apa doanya? Allahumma inni wal khobaith. Di toilet jangan lama-lama gitu kan kalau tidak ada hajat. Tapi kadang-kadang sudah SMA lupa ke toilet boro-boro baca doa ya sambil bawa handphone baca WA gitu kan balesin DM di IG gitu kan di toilet itu. Nah, itu berarti tidak pakai apa? Tidak pakai adab. Jadi jangan lupa setiap perilaku yang kita lakukan dari tidur, makan, berpakaian itu ada adab. Bercermin contohnya. Ini punten bisa yang teman-teman akhwat ini kan paling seneng berkaca, bercermin ya. Ada spion mobil orang
bercermin kan, kaca mobil orang dipakai bercermin. Ada adabnya, apa adabnya? Sebelum bercermin baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahi Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memperbagus bentuk ciptaanku, fahassin khuluqi, maka perbaikilah, perbaguslah akhlakku. Ustadz belum doanya, enggak apa-apa. Minimal baca bismillah, kemudian ketika bercermin bayangkan, subhanallah, ciptaan Allah itu luar biasa, kemudian bersisir, rapihkan pakaian kita, ya merenung, oh ternyata kita itu ciptaan Allah, ya Allah perbaiki juga akhlak kita. Selain Allah sudah memperbaiki surah penciptaanku, perbaiki juga akhlak. Ya. Makanya para ulama lihat, Imam Malik 16 tahun dulu belajar adab, baru 4 tahun mencari itu. Ya. Dan kita kan rata-rata sekolah itu ada begini ya. Sekolah makin ini ketat dan tapi di Bogor ini juga masih banyak gitu kan. Artinya ada yang hilang. Apa yang hilang ini? Yang hilang ini adab. Yang hilang ini etika, perilaku gitu kan. Dan teman-teman harus punya prinsip bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, orientasinya, tujuan utamanya adalah amal. Ya. Makanya kita dulu diajari di liko tarbiyah, mentor, dan seterusnya, diajari bahwa yang paling penting itu amal gitu. Ya. Cek. Ada suara? Di saya ada. Jelas ya? Soalnya Soalnya jelas. ada. Tadi Mungkin sempat hilang, kalau sekarang di sana ya. Mungkin di sananya mohon dicek. Kalau di sini insya Allah ini pakai wifi di rumah. Mudah-mudahan ya. Mohon dicek sinyalnya. jadi begitu teman-teman ya. Jadi di ini. Siapa lagi misalkan? Imam Ibnul Mubarak. Ya, Imam Ibnul Mubarak. Ini seorang tabi'in Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak. Ya. Apa kata Ibnul Mubarak? Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Artinya bukan berarti kita adab dulu, adab juga bagian dari ilmu. Ya, tapi maksudnya 20 tahun itu beliau memperdalam ilmu. Ya, memperdalam ilmu. Nah, lihat, ada juga seorang tabi'in yang lain, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ketika seseorang ingin menulis hadis, ya, ketika seseorang ingin menulis hadis, maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelumnya. Makanya Imam Bukhari itu sebelum nulis hadis, beliau sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah agar hadis yang dia tulis benar-benar bermanfaat buat kaum muslim. Makanya sampai hari ini kita mengenal kitab hadis induk, ya, kitab hadis versi utama dalam hadis itu Sahih Bukhari. Ya, itu Sahih Bukhari. Jadi itu teman-teman ya. Kan di antara ada apa? Oh, Imam Bukhari kalau menulis hadis sangat ketat. Bagaimana sampai Imam Bukhari dalam hadis, teman-teman? Jadi Imam Bukhari itu kalau nulis pernah satu ketika. Ini ada suara masuk, kenapa ya? Mungkin ada yang belum di-mute. Mohon teman-teman yang belum di-mute, di-mute. Baik, kita lanjutkan. Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Uzbekistan itu kan ada satu kota ada kota kecil namanya kota Bukhara. Sampai sekarang kan destinasi wisata di Uzbekistan itu adalah di Bukhara, ya, ada peninggalan masjid dan seterusnya. Itu ke Irak datang, akan menemui seorang ulama hadis. Ya, katanya ada ulama besar hadis di Irak itu akan menulis hadis dari orang itu. Pas mau masuk ke rumahnya, ternyata ahli hadis ini sedang ngasih makan ayam. Ya, kut, dikasih makan, kut, dikasih gitu kan. Pas mau dikasih, ternyata itu yang ngasih ulama ahli hadisnya ngebohong gitu. Ngebohongin ayam. Ya. Ternyata ayamnya ditangkap. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Bukhari? Imam Bukhari
tidak jadi mengambil hadis dari orang itu. Kenapa? Sama ayam aja berbohong, sama ayam aja berbohong gitu kan. Makanya gak jadi ngambil hadis. Itu yang dibohongin siapa? Ayam. Gimana kalau yang dibohonginnya orang? Kita kira-kira berapa kali ngebohongin orang kan? Ya. Dulu zaman saya sekolah ada istilah uniko, usaha nipu kolot. Maksudnya ada teman-teman yang kalau ke sekolah itu buat bayaran SPP, ternyata SPP-nya gak nyampe sama sekolah. Ya. Ya, ada orang-orang yang kalau sekolah begitu gitu kan. Ada istilah uniko katanya, usaha nipu kolot nih. Usaha nipu orang tua gitu kan. Nah ini naudzubillah ya, jangan sampai kita lakukan sebagai pelajar begitu kan. Ya, nah, itu Imam Bukhari. Ini kan adab sebetulnya. Jadi mengutamakan adab sebelum beliau menerima ilmu. Makanya tadi ditanya dulu, al-ilmu dinun, katanya begitu. Ilmu itu agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian akan mengambil ilmu kalian. Baik. Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah ini ulama madhab generasi. Jadi, Imam Abu Hanifah ini belajar kepada gurunya berapa? Gurunya Imam Abu Hanifah itu 1.000 orang. Ya. 7 diantaranya adalah generasi sahabat. Di antara 7 itu siapa? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu dalam beberapa riwayat disebutkan Abu Hanifah pernah berguru langsung dengan Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu salah seorang sahabat yang dipanjangkan usianya dan dibanyakan keturunan karena pernah didoakan langsung oleh Rasul. Ya, wafat di Irak. Pernah didoakan langsung oleh Rasul. Berapa usianya? Ada sebagian riwayat Anas bin Malik itu usianya sampai 130 tahun. Sebagian riwayat ya. Anaknya berapa? Anaknya Anas bin Malik ya, sahabat Nabi, ini ada 100 orang. Kebayang ya. Kalau buat tim sepak bola ini Masya Allah kalau kita punya anak 100 orang gitu. Nah, dan karena usianya panjang, maka Abu Hanifah ini pernah ketemu langsung dengan Anas bin Malik berguru. Ya. Nama aslinya An-Nu'man bin Thabit, nama asli Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah begini, ini bisa dibaca teman-temannya. Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, kata beliau. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Nah, itu kata Abu Hanifah. Jadi ternyata ya ilmu itu penting, ilmu fikih, ya, matematika, IPA, biologi penting, tapi ada yang lebih penting dari itu apa? Adab. Etika, adab, perilaku itu lebih penting, ya. Makanya Rasul itu diutuskan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak, ya. Bahkan di Quran dipuji wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung gitu kan. Nah, pertanyaan lagi ya. Kenapa para ulama mendahului mempelajari adab? Ya. Yusuf bin Al-Husain berkata apa? Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Dengan mempelajari adab, engkau akan mudah memahami ilmu. Jangan-jangan hari ini kita sulit memahami ilmu itu karena kita kurang beradab. Atau ada orang yang banyak ilmunya, makanya beda antara pinter dengan cerdas. Ya. Pinter dengan cerdas. Lihat teman-teman, rata-rata yang korupsi, katanya kemarin ada survei, saya baca di apa ya, di Kompas atau di Republika begitu, rata-rata yang korupsi itu yang jumlahnya S3 lebih banyak. Ya, berarti kalau S3 itu secara intelek pinter apa enggak? Pinter ya. Tapi ternyata kenapa bisa korupsi? Berarti ada loss adab. Sekarang kalau kita ngadu pinter, mungkin saya kalah sama teman-teman. Karena teman-teman akan lebih mudah mengakses informasi daripada saya yang generasi 90-an begitu. Teman-teman akan jauh lebih mudah, bahkan lebih pinter. Ya, kalau ngomongin game itu di sekolah biasanya saya ketinggalan zaman. Karena saya ingatnya gamenya Mario begitu ya. Game-game jadul gitu kan. Gamenya apalah gitu, Mortal Kombat begitu ya. Tapi kalau game-game sekarang ya, walaupun ada orang tua, bapak-bapak udah punya anak 5 masih main nge-game aja gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ketinggalan zaman gitu. Kalau kita bicara itu gitu kan. Informasi juga ilmu lebih banyak bisa jadi. Tapi bisa jadi ada yang hilang apa masalah adab. Makanya dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu.
Ya, jadi kalau kita ingin diberikan, makanya ada pintar, ada cerdas. Kalau di istilah Al-Qur'an ada istilah rasyidun. Cerdas itu apa? Dia punya, kalau pintar itu kan given, pemberian dari Allah. Tapi kalau cerdas, ya, apakah kepintaran menjamin kesuksesan? Ternyata enggak. Ada teman dulu ikut olimpiade matematika, jago begitu ya. Tapi kemarin sempat ngontak, kerja apa sih bilang, atau sibuk apa sekarang? Aduh, saya pengangguran katanya, nggak ada kerjaan. Jadi ya itu walaupun terlepas dari takdir Allah, tapi ada usaha. Ada usaha yang kita lakukan. Padahal dia dulunya pinter banget, matematika, sains itu pinter. Bahkan banyak kalau saya nanya nggak paham masalah sains, tanya ke dia gitu kan. Nah ini boleh jadi ya, maka itu pintar. Tapi beda cerdas. Cerdas itu makanya kan ada khulafa ur-rasyidin. Istilahnya dalam bahasa Arab cerdas itu rasyid. Rasyid itu artinya cerdas. Artinya kepintaran itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah dalam Quran ayat pertama yang turun kan Iqra. Apa Iqra itu? Iqra itu artinya baca kan. Baca, baca, baca. Makanya orang-orang pintar, orang-orang sukses ya, itu biasanya orang-orang yang rajin baca. Orang-orang yang rajin baca. Tapi jangan lupa teman-teman ya, jangan hanya sebatas Iqra, tapi harus kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah sampai kemudian kita dengan membaca itu jadi mengenal Allah. Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Maknanya, bacalah apapun itu, buku, novel, sampai kita bisa mengenal Allah. Sains, sampai kita makin yakin akan keberadaan Allah. Karena kalau orang sebatas membaca saja, boleh jadi dia sukses di dunia, tapi tidak di akhirat. Ya, Albert Einstein itu kan katanya orang paling cerdas di zaman. Ya, ada Stephen Hawking juga orang cerdas gitu. Tapi mereka cerdas hanya orang pintar hanya sebatas baca. Tidak sampai bacaan yang mengantarkan kepada mengenal Allah. Makanya Albert Einstein meninggal karena meracun dirinya sendiri. Gitu kan? Orang Jepang ada istilah harakiri. Apa harakiri? Kalau cita-citanya tidak tercapai, maka dia bunuh diri. Ya. Di Bogor juga sama, cuman beda. Kalau di sana harakiri, di sini harakanan. Ya. Tahu harakanan? Itu bahasa Sunda. Ya. Jadi beda gitu kan. Jadi itu apa namanya? Hanya sebatas Iqra. Dulu ada gerakan fasisme gitu kan, Hitler, kemudian Mussolini, Kaisar Hirohito, sukses di dunia, tapi ternyata akhir kehidupan mereka sangat mengenaskan. Ada yang bunuh diri, ada yang meracun dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Makanya Iqra itu jangan hanya sebatas Iqra, tapi harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap bacaan yang kita baca mengantarkan diri kita semakin kenal, ya, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi apapun teman-teman, tidak harus semuanya jadi ustadz, jadi seniman, jadi dokter, jadi pengacara, jadi pejabat, ya. Semakin banyak baca, maka kita semakin mengenal Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Itulah yang akan mengantarkan keselamatan buat kita di dunia maupun di akhirat. Makanya dengan mempelajari adab, kata Yusuf bin Husain, maka engkau mudah mempelajarinya. Berikutnya salah seorang ulama dari Arab Saudi namanya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Beliau masih hidup ya. Ini yang dikutip ini Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini masih hidup. Salah seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Ya, sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Artinya apa? Ini kan kita dapat ilmu itu bukan hanya sekedar dapat ilmu, tapi juga pengen berkah. Apa itu berkah? Kalau istilah Imam Al-Ghazali, berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ya, tapi kalau secara mudahnya begini, berkah itu sedikit cukup, banyak manfaat. Kalau kita punya ilmu sedikit, insya Allah cukup. Kalau kita punya ilmu banyak, ilmu itu harus manfaat buat diri kita, juga buat orang di sekitar kita. Ada orang mungkin yang belajar ngajinya, tidak banyak, hanya sampai bisa baca Quran, hafalannya juga sedikit. Tapi ilmunya manfaat. Melahirkan murid yang kemudian bisa hafal Quran. Siapa? Bisa jadi guru ngaji kita dulu di kampung. Ya, guru ngaji kita di kampung dulu mungkin hafalannya tidak terlalu banyak. Tapi dengan dia mengajarkan kita alif ba ta sa dari mulai awal sampai akhir gitu kan,
sampai kita jadi penghafal Quran, sampai kita bisa menghafal Quran beberapa juz, ya. Itu jasa siapa? Jasa guru kita, guru ngaji kita dulu di kampung. Ya, dengan hafalannya cuma dari At-Takatsur sampai Anas. Ilmunya ya mungkin tidak terlalu banyak tapi berkah. Ya. Ada ilmu yang tidak berkah itu apa tadi? Mohon maaf, ya, sudah kuliahnya S1, S2, S3, ya, tapi korupsi gitu kan? Berarti ilmunya tidak manfaat, begitu kan? Maka kalau ingin manfaat, ingin berkah, ya, ingin mudah meraih ilmu, pakai adab ya dalam menuntut ilmu. Baik. Ibnul Mubarak, ya, ini banyak saya kutip perkataan para ulama, begitu kan? Siapa saja yang meremehkan adab, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Dan siapa saja yang meremehkan amalan sunnah, maka dia akan disiksa dengan kekurangan amalan fardu. Siapa saja yang meremehkan amalan fardu, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan ma'rifat. Ma'rifat itu apa namanya? Perkenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ibnul Qayyim, salah seorang ulama apa namanya besar dalam tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa, beliau mengatakan adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedangkan minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugiannya. Jadi kalau kita menerapkan adab dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah akan kasih kebahagiaan buat kita. Ya. Dalam pakai motor kan ada adabnya kan? Apa adabnya? Pakai helm misalkan ya. Kemudian sudah punya SIM dan lain sebagainya. Ada buat perempuan ketika keluar rumah apa? Menutup aurat, ya. Pakai jilbab yang rapi, rambutnya ditutup, itu adab namanya. Ya. Ada orang yang ngeyel, Ustadz, saya mah gak mau pakai jilbab. Ini perempuan, akhwat, Ustadz, saya gak mau pakai jilbab. Ya. Yang penting kan jilbabin hatinya dulu, baru jilbabin kepalanya. Dia pakai motor akhirnya kan? Pakai motor gak pakai helm. Ditilang polisi. Kata polisi, kenapa gak pakai helm? Pak polisi, yang penting kan helmin hati dulu. Baru helmin kepala. Kira-kira ditilang gak sama polisi? Pasti ditilang sama polisi. Begitulah kalau kita ngomong seperti itu, jilbabin hati dulu, baru jilbabin kepala. Ya, mungkin ditilang juga sama malaikat. Ya, offset begitu kan? Nah, ini makanya adab. Ya. Dalam sholat kan ada adabnya, ya. Dalam mengaji ada adabnya. Kajian di Zoom juga kita ada adabnya. Makanya penting teman-teman ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim, kebahagiaan dan keberuntungan itu tergantung adab. Kenestapaan itu juga tergantung adab. Tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Begitu juga tak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat sebagaimana minimnya adab. Maka adab ini, jadi semua kegiatan kita, termasuk diantaranya belajar, itu ada adabnya. Apa itu adab tadi sudah disampaikan ya secara ringkas. Apa itu adab? Apa? Ya, Ibnu Hajar ya menyatakan apa? Belajar adab itu artinya mengambil akhlak mulia, mengambil akhlak mulia. Jadi adab itu kan tadi secara umum akhlak ya. Adab itu tidak jauh dengan akhlak, tapi kapan, di mana, dan kepada siapa. Ya, contoh, marah. Marah itu bagus apa buruk? Buruk teman-teman ya. Tapi kalau misalkan Al-Quran ada yang injek Quran di depan kita, terus kita bilang begini, kan kita harus jangan marah kata Nabi. Itu salah apa benar? Salah sikap seperti itu. Sebab di antara adab kalau Al-Quran dihinakan, Al-Quran diinjak, Al-Quran dihinakan, maka adabnya apa? Kita bela Al-Quran. Ada yang hina Nabi kita. Maka adabnya apa? Kita bela Nabi kita. Gitu. Kita wajib marah di situ. Contoh bohong. Bohong itu baik apa buruk teman-teman? Buruk ya. Bohong itu gak baik. Sampai Nabi katakan, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan ke surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ada seseorang laki-laki la ya'malu bisidqi, sungguh selalu berkata jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Ya, sebagai orang-orang yang jujur. Bohong itu
nggak baik. Ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu boleh bohong. Nah, ini ya. Ada kondisi-kondisi tertentu boleh bohong, teman-teman. Kondisi apa? Satu, ketika mendamaikan dua kelompok yang bertikai, itu boleh bohong. Ada misalkan teman kita ya lagi diancam sama orang, mau dibunuh misalkan, masuk ke rumah kita. Terus yang mau bunuh nanya, "Mana tuh orang? Saya mau bunuh orang itu." Terus kita bilang, dia lari jauh ke sana." Itu bohong dan harus bohong. Jangan, "Mana tuh orang yang mau saya penggal kepalanya," gitu kan. Terus kita bilang, "Oh, itu ada di rumah, masuk aja." Bukan seperti itu, tapi harus bohong. Islahum memperbaiki hubungan dua kelompok yang bertikai, mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dua, bohong yang dibolehkan dalam peperangan boleh. Dan ketiga, nah ini ya. Ini kalau sudah menikah, teman-teman, boleh berbohong suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya ya, dalam rangka menyenangkan hati pasangan, boleh. "Papa adalah orang paling ganteng sekecamatan." Padahal bohong. Boleh. Boleh ya. Atau "Mama adalah orang yang paling cantik se-RT." Padahal bohong. Boleh. Gitu kan? Supaya senang aja pasangan kita, boleh. Tapi kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, ya nikmati dulu aja kesendiriannya ya. Mudah-mudahan segera Allah pertemukan jodohnya. Kalau nanti udah gede, kalau SMA jangan dulu mikir nikah deh. Mikirin dulu hafalan Quran, pikirin dulu nanti kuliah di mana gitu. Nanti kalau kuliah bolehlah ya, kecuali ada yang sudah kuliah gitu kan. Atau sudah mau lulus begitu kan. Nah, ini ya. Kayak Imam Fathul Bari, Ibnu Hajar itu mengatakan akhlak mulia itu adab adalah akhlak mulia. Ini tentang adab. Apa sih adab? Ibnul Qayyim punya definisi lain. Adalah ilmu untuk memperbaiki lisan, tutur kata, seruan, ketetapan dalam menempatkan pada posisinya. Lihat, kata Ibnul Qayyim, dalam menempatkan pada posisinya. Pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Ini. Jadi adab itu keinian kita dalam menempatkan posisi kapan, di mana, dan kepada siapa. Contoh, kalau dalam sholat juga ada adabnya, teman-teman. Menuntut ilmu juga ada adabnya ya. Tadi sedikit dijelaskan, sedikit banyak. Sholat ada adabnya. Kalau sholat berjamaah, adabnya apa? Mempersingkat sholat, bukan mempercepat ya. Ingat, beda. Mempercepat sama mempersingkat sholat. Jangan sholat berjamaah, yang hadir kakek-kakek, udah tua, rentak semuanya, baca Al-Baqarah 100 ayat di rakaat pertama. Wah, rakaat kedua 50 ayat, gitu kan. Kasihan. Kata Nabi, kalau sholat berjamaah, falyukhaffif. Maka ringankanlah. Tapi kalau sholat sendiri, silahkan. Ya. Nah, menuntut ilmu pun sama, ada adabnya, ada gurunya, ya, ada etikanya, pakaiannya, ya, kemudian mencatat dan lain sebagainya. Keutamaan adab mulia, ya. Apa sih keutamaannya? Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang paling baik di antara kalian adalah orang paling baik terhadap istrinya. Ya, terhadap istrinya. Jadi ya tadi, adab itu sama dengan akhlak, hanya kalau adab itu lebih kepada menempatkan akhlak kita kapan, di mana, dan kepada siapa. Menuntut ilmu, apa adabnya? Satu, niatkan itu karena Allah. Pertama, adab itu kan dimulai dari niat. Niatkan karena Allah. Bukan untuk mencari A, B, C, dan seterusnya. Bukan untuk tafakhur, berbangga-bangga. Bukan untuk mendebat orang-orang bodoh, bukan. Adab apa? Dari mulai niat, kemudian pakaiannya, pakaian yang kita kenakan pakaian bersih, rapi, mandi terlebih dahulu, pakai wangi-wangian, gosok gigi dulu. Jangan sampai pas nuntut ilmu giginya bau jigong dan sebagainya gitu kan. Jangan. Tapi semuanya dipraktekkan adabnya. Kemudian ketika guru menjelaskan, perhatikan fokus gitu kan. Kadang sebagian ada yang orang lain ngomong, kita chattingan di WA begitu kan.
atau balas-balesin DM di IG gitu kan. Ini berarti tidak menerapkan adab. Boleh jadi ilmunya nempel, tapi tidak berkah gitu kan. Baik. Innal mu'minin, sesungguhnya mukmin itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sini bisa lihat, sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat disebabkan akhlaknya yang luhur. Disebabkan akhlaknya yang luhur. Mungkin ini cerita cerita yang masyhur ya. Cerita yang sangat terkenal. Dulu di zaman Nabi sedang ngasih kajian halaqah gitu. Kata Nabi akan ada seorang pemuda yang ahli surga. Masuk tuh pemuda. Ya, masuk pemuda itu. Ya. Terus? Masuk pemuda itu. Ternyata kata pemuda ini Terus? ternyata kata sahabat, masa sih orang kayak gini ahli surga? Sampai 3 hari berturut-turut. Sampai Abdullah bin Amr bin As penasaran. Siapa sih orang ini yang dijamin masuk surga? Bertamu ke rumahnya, nginep di rumahnya. Apa yang dilakukan orang ini? Pas malam hari ternyata biasa aja, gak tahajud. Siang hari gak sholat duha. Biasa gitu. Hidupnya ya kalau kayak orang-orang normal. Gak soleh-soleh banget. Pas ditanya, aku dapat kabar baik, katanya begitu. Engkau dikatakan oleh Rasul sebagai salah satu di antara calon penghuni surga. Kira-kira amalan apakah yang kau lakukan? Maka apa kata orang ini? Aku tidak punya amalan apapun, hanya aku tidak pernah, gitu kan? Hanya aku tidak pernah menginginkan sesuatu apa yang ada pada orang lain. Maksudnya dalam hal dunia. Orang lain punya mobil, ya beli mobil baru, kita tidak pernah pengen mobil baru. Orang lain ke sekolah pakai motor, kita tidak pernah, ya saya mah sesuai kemampuan aja gitu kan, tidak pernah pengen juga pakai motor dan seterusnya gitu. Enggak. Jadi seperti itu. Dan tidak pernah ada hasad, iri dengki kepada orang. Nah, ini akhlak, ya. Makanya ada dalam Islam ini fikul awalawiyat. Apa fikul awalawiyat? Amalan-amalan prioritas. Ya, amalan prioritas. Sekarang misalkan ya, baca zikir dengan menolong orang, mana yang lebih prioritas? Orang bantuan yang lebih prioritas adalah menolong orang, gitu kan? Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ada kurang lebih beberapa menit lagi ya. Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalat. Ya. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat timbangannya daripada akhlak mulia, kata Nabi. Ketika diletakkan di atas mizan timbangan amal, maka pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Ya. Bukan berarti kalau begitu ngapain sholat, ngapain puasa kalau begitu, yang penting akhlak mulia. Enggak. Sholat dan akhlak mulia, sholat dan puasa ini termasuk akhlak mulia. Ya, akhlak kepada Allah gitu kan. Inna min ahabikum ila aqrabikum min majlisan yaumal qiyamah ahsinakum khuluqa. Ini sama. Ya, ini hadis-hadis Nabi SAW. Aku penjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Perdebatan walaupun dia benar. Dan aku penjamin suatu rumah di surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan berdusta walaupun bercanda. Mohon maaf, sekarang kan ada stand up comedy itu ya. Kadang-kadang banyak juga itu kalau ceritanya bohong. Kalau benar sih gak masalah. Tapi kalau bohong, ya berbohong walaupun itu bercanda tidak disukai oleh Nabi. Nabi itu kadang Nabi pernah berbohong tapi bukan berbohong. Nabi pernah bercanda gitu ya. Tapi bercandanya Nabi tidak bohong. Tapi bercandanya Nabi tidak bohong. Pernah ada satu nenek-nenek gitu kan, ya Rasulullah, apakah aku yang mungkin datang ke Nabi, ya Rasulullah, apakah aku ini akan jadi ahli surga? Kata Nabi, mohon maaf nek, di surga mah gak ada nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek itu pulang nangis, gitu kan? Pulang nangis gitu kan? Karena dia membayangkan, aduh di surga gak ada nenek-nenek gitu kan? Datang oleh Nabi ke rumahnya, wahai nenek, katanya, ya benar di surga itu tidak ada nenek-nenek. Ya, karena semua di surga itu yang nenek-nenek pun ya, yang nenek-nenek pun nanti jadi muda semua. Umur mungkin muda lah ya, 20 sampai 30. Jadi anak-anak muda semua. Jadi nenek pun nanti jadi anak muda lagi. Seneng tuh nenek-nenek ya. Senyum
gitu kan. Mungkin giginya udah gak ada gitu kan. Ya, senang gitu. Nabi pernah bilang kepada sahabat, kamu jangan naikin anak onta, katanya begitu. Ya Rasulullah, ini kan bukan anaknya onta, ini emaknya onta gitu. Ya, tapi kata Nabi SAW, anaknya onta, emaknya onta dulunya juga adalah anak onta, gitu kan. Jadi beberapa kali ada buku kalau tidak salah candanya Nabi, Tapi Nabi bercanda gak pernah berbohong. Kita kan supaya orang ketawa, berbohong tuh. Ya, ini hati-hati ya teman-teman terhadap kebohongan ini. Ini adab juga. Ya. Dan aku penjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Ya, bagi orang yang wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah adab mulia. Ya, Imam Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku adalah lelaki miskin. Aku membantu Rasulullah dengan batas kemampuanku. Sementara kaum muhajirin mereka sibuk dengan berdagang di pasar. Kaum ansor sibuk mengurus harta mereka. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang bersedia membentangkan bajunya? Maka dia tak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku. Nah, ini kata Nabi. Ya, maka aku pun membentangkan bajuku hingga baginda pun menyampaikan hadisnya. Lalu aku pun menghimpunnya di dalam diriku. Sejak itu aku tak pernah lupa sedikit pun tentang apa yang aku dengarkan dari baginda SAW. Masya Allah. Salah satu di antara sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Ya, Abdus Syams. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Abdus Syams, hamba matahari. Tapi kemudian hamba matahari ini kan mengandung kesyirikan ya, diganti oleh Nabi. Lah, namamu bukan Abdus Syams, namamu Abdurrahman. Ya, maka panggilannya Abu Hurairah. Kadang Nabi memanggilnya Abahir. Ya, paling banyak kalau dalam ilmu hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu bukan ulama. Maksudnya bukan seperti Ibnu Abbas, bukan seperti siapa? Ubay bin Ka'ab, bukan. Ya. Hanya hafalannya kuat. Kenapa? Ini sebabnya. Makanya ada orang-orang yang tidak suka dengan Abu Hurairah. Siapa sih Abu Hurairah itu? Abu Hurairah kan tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman yang disebutkan di sejarah begitu ya. Abu Hurairah gak terlalu terkenal. Ya mungkin sesekali pernah disebutkan, tapi tidak terlalu terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi Nabi pernah menyampaikan, seandainya ada orang yang membentangkan bajunya, maka dia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengar dariku. Maka Abu Hurairah bentangkan bajunya, dan mulai saat itu sampai Rasulullah wafat tidak satu pun yang yang lupa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu didengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini sejarahnya teman-teman. Ya. Nah ini sejarah Abu Hurairah. Ya. Ini bisa dibaca lagi teman-teman. Ya. Ini masih banyak sebetulnya. Contoh adab ulama. Di antara perkara sunnah adalah menghormati ulama atau orang alim, orang berilmu. Ya. Orang berilmu itu bukan hanya orang berilmu agama, siapapun itu ketika dia memberikan ilmunya, insya Allah, ya selama kita menghormatinya, insya Allah itu keberkahan. Hasan Al-Basri juga menyampaikan, Ibnu Abbas tampak menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Anda adalah putra dari paman Rasulullah. Anda menuntun tunggangan seorang lelaki Ansor. Beliau menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta, sumber ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Ya, untuk diagungkan, dan Ubay bin Ka'ab ini seorang ahli ilmu, begitu kan? Amir Asy-Sya'bi juga berkata, Ibnu Abbas telah memegangi tunggangan Zaid bin Thabit. Lalu beliau berkata, Anda memegangi untukku sementara Anda adalah putra dari paman Rasulullah, Ahlul Bait, keluarganya Nabi. Beliau menjawab, beginilah kami seharusnya memperlakukan ulama, gitu kan? Ini banyak kisah-kisah yang mungkin diinikan para ulama. Muhammad, ya, ini banyak kisah para ulama. Adab Imam Bukhari kepada Imam Muslim. Biarkan aku mencium kedua kakimu, wahai guru para guru, penghulu para ahli hadis, dan dokter hadis yang menguasai segala macam penyakitnya.
Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Ada ulama ketika berbeda pendapat, ya. Jadi kadang-kadang ada berbeda pendapat dan seterusnya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ya. Ini berbeda pendapat. Ini ada adabnya, ya. Imam Adz-Dzahabi menukil dalam Syiar A'lam Nubala dari Imam Hafidz Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Safadi Al-Misri, aku tidak melihat orang yang berakal melebihi Syafi'i. Aku mendebatnya tentang suatu masalah pada suatu hari, kemudian kami berpisah. Lalu dia menemuiku dan menggandeng tanganku. Lalu berkata, wahai Abu Musa, bukankah kita pernah bersaudara, bersahabat, meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah. Jadi berbeda pendapat itu boleh. Yang boleh berpecah belah setelah berbeda. Tuh, bercandanya. Tata keluar. Baik banget, cuma air biasa. Itu pernah menulis buku judulnya Fikih Ikhtilaf. Ya, judul aslinya As-Sahwatul Islam Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruq Al-Madmum. Kebangkitan Islam antara perbedaan pendapat yang disyariatkan, dibolehkan, dan perpecahan yang terlarang. Ya, Imam Ahmad bin Hambal juga mendoakan Imam Syafi'i, gurunya, walaupun berbeda pendapat dalam banyak hal. Ya. Doa agar punya adab dan akhlak mulia apa? Ini di antara doa yang diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika meminta pertolongan kepadamu ya Allah min munkaratil akhlaq, dari buluknya akhlak, ya, dari kemunkaran akhlak, wal a'mali wal ahwa, amal dan hawa nafsu, ya, dari kemunkaran akhlak, amal dan hawa nafsu. Ini di antara doa yang dianjurkan. Baik, mungkin teman-teman, ya, ada doa yang lain juga, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu kita juga terbatas, ya. Saya serahkan kembali ke Kang Rama. Silahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih pada Ustaz Samsam. Wah, nggak satu minum, jadi pengen minum juga nih. Kalau teman-teman ada yang mau minum juga boleh, karena beda sih. Ya. Kalau kita kan menyimak ya, kalau menyimak sih biasanya nggak haus. Kalau yang haus biasanya yang bicara. Nah, kayak Ustaz tadi kan bicara tuh kita menyimak aja, harusnya nggak terlalu haus sih. Gitu. Tapi yang jelas tadi udah banyak yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kita sampai ke sesi tanya jawab. Sebelum itu, kalau saya sih udah nambah pertanyaan karena saya ada yang mau saya tanyakan, tapi nanti dulu kayak curang ya kalau saya sebagai moderator nanya duluan. Nggak boleh. Ya udah, jadi saya persilakan nih kepada teman-teman karena masih ada waktu, mangga jika ada yang mau ditanyakan, kesempatan dioptimalkan. Pertanyaannya utamanya berhubungan dengan topik yang tadi kita bahas, atau kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal nih mau nanya, tapi sebenarnya mungkin nggak terlalu berhubungan, tapi ya izin dulu sih ke Ustadznya, boleh nggak nanya, misalnya gitu. Baik, mangga saya persilakan jika ada teman-teman yang mau bertanya, boleh. Saya mau bertanya, Ustaz. Baik, dengan siapa nih? Dengan Amira Puji Hastuti. Iya. Ya boleh, bisa buka kameranya? Sebentar. Ya. Sambil nunggu buka kameranya. Amira Puji Hastuti dari mana nih? Panggilannya siapa? Amira, Puji, atau Hastuti? Panggilannya Amira. Amira dari mana Amira asalnya? Maksudnya sekolahnya di mana? Dari SMA Negeri 2 Kota Bogor. SMA Negeri 2 Kota Bogor yang di Budi Agung ya? Iya. Baik, silakan Amira. Jadi kan tadi Ustadz sempat memperlihatkan dari hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, aku penjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Terus di sekarang lomba-lomba kan banyak yang lomba debat kayak gitu. Apakah itu diperbolehkan? Baik. Baik. Baik, silakan Ustaz. Enggak, langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Langsung dijawab aja. Jawab ya. Ya. Baik. Gimana dengan lomba debat gitu kan? Apakah dibolehkan atau enggak? Sementara Nabi tadi mengatakan bahwa meninggalkan perdebatan. Artinya begini teman-teman, kalau lomba debat kan perdebatan
perdebatan yang apakah berdebat itu boleh nggak dalam, itu kan pertanyaan dasarnya. Itu pertanyaannya. Boleh dalam kondisi apa? Lihat. Sebutkan di surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ud'u, ya, serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan memberikan pelajaran yang baik, wajadilhum, ini perhatikan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan boleh mendebat mereka, dan boleh berdebat dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Artinya berdebat itu boleh. Tapi debat itu ada dua. Ada debat untuk mencari kebenaran, ada debat untuk mencari pembenaran. Yang nggak boleh yang mana? Berdebat untuk mencari pembenaran dan debat-debat yang mengarah kepada perpecahan. Itu maksud debat yang tidak diperbolehkan itu di situ rinciannya. Ya, contohnya para ulama pun sekarang karena di Quran wajadilu ahlal kitabi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan jangan engkau berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Artinya berdebat itu boleh untuk mencari kebenaran. Yang tidak boleh, debat yang tidak boleh mencari pembenaran, paham ya? Dan yang kedua, mengarah pada perpecahan. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau debat itu harus dirinci dulu, debat apa nih? Kalau di medsos, saya lihat di Instagram, kira-kira mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Itu lebih banyak mencari pembenaran. Karena setiap orang tidak bertemu gitu kan. Tapi kalau ketemu secara langsung, itu bisa di-clear, diklarifikasi gitu kan. Tapi kalau bertemunya di medsos itu, ya debat-debat seperti itu yang harus ditinggalkan. Nah, bagaimana? Makanya masuk ke lomba debat. Kalau udah lomba debat, kira-kira yang kalah ya tawuran nggak tuh? Sepertinya belum pernah ya ada kalah lomba debat udah itu tawuran gitu ya. Kecuali kalau di kampung tuh saya masih ingat kalau di kampung lomba main bola gitu kan, sepak bola. Yang domba cup gitu kan. Kambing cup gitu kan, domba cup gitu kan. Yang kalah itu biasanya tawuran ujung-ujungnya. Nah, ini yang nggak benar gitu kan. Tapi kalau debat seperti itu boleh. Ini kan apalagi lomba ya. Kayak Nabi itu suka bergulat ya, artinya latihan bergulat. Tapi kalau gulat beneran boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi kalau latihan boleh. Debat juga untuk mencari kebenaran boleh. Makanya sering ada debat Islam Kristen. Dulu ada debat para ulama, ya Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang-orang mulhid, orang-orang ateis. Apa? Untuk mencari kebenaran, untuk membuktikan kebenaran, untuk menguatkan kebenaran. Yang tidak boleh adalah debat apa? Debat kusir, debat yang hanya mencari pembenaran, debat yang ujung-ujungnya menjadi perpecahan. Makanya dulu guru saya pernah bilang begini, kalau berdebat itu, apapun itu, kalau berdebat harus punya tiga standar ya. 3 standar. Apa itu? Benar secara logika, baik secara etika, dan indah secara estetika. Nah, begitu katanya. Baik, mungkin itu jawabannya. Ya. Silakan Kang Rama. Iya, tapi Ustaz, kusir emang suka berdebat ya? Enggak, ini maksudnya itu istilah yang sangat umum ya, debat kusir. Ya, cuma saya nggak tahu sebenarnya kusir suka berdebat nggak sih? Itu kan istilah apa namanya? Nah iya, tapi maksudnya apakah sebenarnya dulu emang kusir suka berdebat? Saya nggak tahu nih, tiba-tiba aja gitu. Kan istilah debat kusir itu debat yang nggak ada ujungnya sebetulnya. Masing-masing pihak nggak ada ujungnya. Penting gitu kan. Cuman itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu dulu ada ya kambing hitam katanya. Tanya Ustadz ya, Pak boleh kalau berkurban pakai kambing hitam katanya. Ini pertanyaannya maksudnya ada 2 gitu kan. Apa maksudnya nih ya pakai kambing hitam? Saya bilang ya boleh lah kambing hitam gitu kan. Ini kan kambing hitam hijau gitu kan. Debat kusir gitu kan. Gitu Kang Rama. Ya baik. Ya Amira sudah dijawab oleh Ustaz Samsam ya, cukup jelas ya jawabannya ya. Semoga bisa mencerahkan, insya Allah mencerahkan. Baik, berikutnya untuk pertanyaan berikutnya silakan jika ada yang mau bertanya.
masih ada waktu, maka dioptimalkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa nih? Tadi yang nanya tadi kan dari akhwat ya, dari Putri. Mungkin dari yang Ikhwannya, dari yang Putra, pelajar Putra, silakan kalau ada. Saya lagi lihat. Saya pakai jadi bingung ya. Ya, silakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya nih mau nanya. Baik Ustaz, ini saya nanya deh. Saya bukan pakai deh maksudnya. Oh, dia nanya di chat. Bentar. Saya nggak lihat chat sebentar ya. Saya lihat di chat, kayak ada yang nanya di chat, katanya apa nih? Nanyanya ini, apakah nanti ada rekaman ulangnya? Rekaman ulang. Insya Allah rekamannya ada, tapi nanti ya. Kalau mau lihat rekamannya nanti bisa. Saya kira pertanyaan, saya nanya rekaman. Ya, apa Bang? Ya, ntar dulu ya. Ya, baik. Selain pertanyaan mengenai rekaman, ada lagi? Oh ya udah. Baik. Ini tadi Ustaz yang hadis yang Abu Hurairah itu membentangkan baju itu maksudnya seperti apa ya? Maksudnya iya saya nggak kebayang maksudnya baju itu pakai baju nih, bajunya digituin atau gimana? Maksudnya ada penjelasan mengenai hadis itu sendiri nggak sih? Maksudnya seperti apa gitu? Hadis tentang Abu Hurairah ya. Tadi apa yang membentangkan baju, dan setelah itu kan terus Abu Hurairah jadi yang salah satu sahabat yang hafalan hadisnya paling banyak gitu ya. Nah itu tuh maksudnya membentangkan baju itu konotatif atau denotatif, misalnya benar-benar baju dibentangkan atau kayak gimana? Maksudnya ada nggak sih penjelasan mengenai hadis ini sendiri gitu? Iya. Hadis ini mungkin di Bukhari dan Muslim ya. Maksud membentangkan baju ini sebetulnya sebuah isyarat dan bahwa ini kan perintah. Maksudnya orang ada sibuk berdagang, orang Ansar Muhajirin itu kan ada yang sibuk kemudian dengan harta mereka dan seterusnya, banyak kesibukan mereka. Ya. Hanya Hurairah itu masuk ahlu sufah. Apa itu ahlu sufah? Orang yang tinggal. Kalau zaman saya dulu disebut dengan James Bond katanya begitu, jaga masjid Bond, gitu kan? Jadi marbot lah bahasanya hari ini. Abu Hurairah itu. Nah, kalau pengen dengar hadis dariku dan dia membentangkan bajunya itu orang yang memang benar-benar siap untuk menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Apakah konotasi atau denotasi itu ya? Apakah kalimat konotasi, apakah kalimat sebenarnya atau kalimat kiasan? Memang para ulama lebih banyak mengatakan kiasan. Apa yang siap menghadiskan salah seorang sahabat yang melakukan itu dan kemudian diberikan kelebihan, yaitu banyak hafal Rasulullah SAW. Kurang lebih itu penjelasannya. Iya, masih ada waktu sedikit lagi. Jika ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Silakan. Sebelum nanti akan kita akhiri, saya mau minta dulu Ustaz Hafsah untuk memberikan kalimat penutup mengenai materi yang disampaikan hari ini, sekaligus minta izin dulu Ustaz buat menutup dengan doa ya Ustaz ya. Baik, teman-teman, insya Allah dan ini
sesuatu yang sangat penting, terutama dalam ilmu, ya, menuntut ilmu kita sebagai untuk mempraktekkan adab-adab ilmu salah satu didapatkan dengan mempraktekkan adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terakhir sudah kita sudah selesai, dan di penghujung banget setelah kita sudah melakukan majelis, untuk keperluan dokumentasi teman-teman yang putri juga boleh. Ini yang disebut kamera berapa orang nih? 1, 2, saya, Ustaz Samsam, saya yang satu lagi saya tutup aja ya. Kemudian ayo pencet. ya, siap ya. Adam lagi di mobil ya, Adam. Baik, pada hitungan ketiga ya. 1, 2. Saya bingung lihat kemana nih. 1, 2, 3. Baik, masih ada lagi nggak ya? Oh, ada layar kedua. Layar kedua. 1, 2. 1, 2, 3. Iya, baik. Dan layar terakhir. Layar terakhir. 1, 2, 3. Baik. Baik, dengan demikian seluruh rangkaian acara kita sudah selesai. Nanti jazakallah khair buat Ustadz Samsam dan untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Nanti untuk kelanjutan acaranya ada informasi lain bisa cek di Instagramnya Sintesa. Dan yang perlu diingat ya Samsam, kalau di Instagram itu biasanya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran ya. Jadi berhati-hati. Oh. Kebanyakan. Iya. Baik, dengan demikian kita sudah sampai di penghujung acara. Tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah buat teman-teman. Tetap semangat juga buat berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sudah dapat ilmunya, mangga diterapkan meskipun lewat pembelajaran daring seperti ini. Tadi ada yang nggak bisa dicapai itu apa? Mulazamah ya kalau nggak salah tadi. Iya. Membersamai mulazamah. Yang kebersamaannya hanya di dunia maya doang gitu.
Enggak, saat ini kan kondisinya seperti itu ya. Iya. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Mangga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ada ya. Udah selesai. Sudah selesai. Yeay. Boleh dulu, Pom.